أشرقت نفسي بنور من فؤاد. Ada 5 potensi anak dan yang ini, dan kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa mengembangkan dan juga mengoptimalkan potensi tersebut sehingga anak-anak kita dan keturunannya kelak menjadi hamba Allah yang bertakwa dan juga bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Ya, mungkin tanpa banyak kalam, kami persilakan nanti kepada Ustadz, tapi sebelum dimulai kami ingatkan kembali pada para sahabat himayah sekalian yang saat ini sedang menyimak melalui Zoom. Silakan jika nanti ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan melalui message atau pesan yang ada di Zoom, nanti akan kami sampaikan kepada Ustadz, dan silakan dipersiapkan catatannya. Silakan Ustadz, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan katsira. Alhamdulillah, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kesempatan pada pagi menjelang siang ini, atau udah siang? Udah Siang. Kita alhamdulillah, kita bersyukur semoga kita pada siang hari ini mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin, dan semoga ini juga tercatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Untuk tema yang diserahkan kepada saya dari Pak Staf Himayah itu adalah saya diminta untuk bicara tentang psikologi. Masya Allah. Ya. Jadi bicara psikologi Islam, atau bagaimana kita ini menganalisa hadis-hadis Rasulullah ataupun perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan kaum muslimin di kalangan tabiin dan seterusnya, para ulama. Sebenarnya apabila kita melihat psikologi Islam ini udah sempurna, luar biasa, udah luar biasa. Jadi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngajari anak-anaknya, ataupun ngajari anak tirinya, atau ngajari sahabat-sahabatnya, atau istri-istri, itu luar biasa, Masya Allah. Jadi apabila kita simak sesuai dengan psikologi, kaidah psikologi secara umum. Jadi bahkan mungkin lebih hebat, mungkin lebih hebat gitu ya, karena kita mendapatkan kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat. Kalau kita ini ingin mendidik anak kita hanya supaya sukses dunia saja, rugi kita, rugi kan? Karena habis mereka sukses melupakan kita, doain enggak, mensedekahkan untuk kita enggak, ngirim pahala untuk kita enggak, dan seterusnya, kan rugi kita, iya kan? Nasallahu afiyah lana walakum. Maka itu karena kajian kita ini berkaitan dengan anak, ya, maka anak yang bagaimana yang dipuji dalam Islam bukan sebatas anak, kan? Awwaladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya, anak soleh yang mendoakan setelah kematiannya. Berarti kalau anak itu mendoakan orang tuanya, berarti anak soleh dia. Atau status anak soleh itu suka doakan orang tua. Kalau cuma sukses dunia saja, nyolatin orang tuanya aja nggak bisa lah. Iya nggak? Dia direktur apa, katakanlah profesor apa, ya kan, dokter apa, sekolahnya di Amerika dan seterusnya. Tapi kalau dia sholat jenazah aja nggak bisa, harus nyari ustadz. Miris kan? Padahal ibunya sendiri yang meninggal, ayahnya sendiri yang meninggal, tapi dia nyari orang untuk nyolatin itu. Kan subhanallah ya. Ini maka perlu kita ingatkan bahwa potensi apapun yang nanti akan dikembangkan dalam Islam, jadi atau diakomodir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu semuanya pasti untuk Islam nantinya. Jadi bukan sebatas kamu sukses di dunia, enggak, ya.
Nanti potensi apa saja kita bahas insya Allah. Nah, namun kita harus berikan mukadimah dulu nih. Niatnya yang benar. Niatnya yang benar. Jadi niatnya apa? Ketika pas kita mendidik anak kita, potensinya kita naikkan, kita lejitkan. Niatnya itu apa? Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari para sahabat yang muda-muda ataupun anak tirinya ataupun anak-anaknya, itu semuanya itu pasti untuk Islam. Supaya Islam menang, supaya agama Allah tegak. Itu. Oke. Karena kita lihat nanti para sahabat, antara satu sahabat dan yang lain potensinya sama atau beda kira-kira? Beda, Ustaz. Beda. Tapi semua diakomodir nggak sama Rasulullah? Betul, sama. Iya. Jadi tidak ada yang beliau salahkan. Masing-masing potensi beliau terima. Masing-masing potensi beliau dukung. Syaratnya untuk Islam. Di muaranya untuk bela Islam, Ustaz ya. Iya, untuk Islam. Kok bukan untuk Islam untuk apa coba? Habis memakmurkan dunia setelah itu mati gitu aja. Oke, misalkan anak kita sebagai bisnismen yang hebat, kaya, terus mati gitu. Cukup untuk itu? Enggak. Kaya, apabila kaya kamu untuk Islam. Kalau kamu pinter kamu untuk Islam. Kamu apa? Ahli ini, ahli itu, semuanya untuk Islam. Subhanallah. Itu dulu. Ini saya mengingatkan dulu ini. Ya. Saya mengingatkan dulu ini. Jadi hanya cuma sebatas bangga-bangga di dunia nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Karena memang kita ini sebisa mungkin mendapatkan bagian dari apa yang Allah firmankan dalam surat At-Tur ayat 21. Surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Artinya walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan anak keturunan mereka mengikuti iman juga. Kita beriman, anak cucu kita beriman. Oke. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Niscaya kami akan pertemukan mereka dengan anak keturunan mereka. Subhanallah. Bagaimana para ulama menafsirkan ayat ini? Nafsirkannya begini. Nanti orang beriman, nggak mungkin manusia itu memiliki amal yang sama kan? Kita sama anak kita, bisa jadi lebih banyak anak kita amalnya kan? Oke? Atau bisa jadi kita lebih banyak amalnya daripada anak kita. Tapi Allah Ta'ala berjanji bahwa kami akan pertemukan mereka dengan anak keturunannya. Orang beriman akan dipertemukan anak keturunannya apabila sama-sama beriman. Nanti para ulama mengatakan, meskipun amal berbeda, tapi surga tetap sama. Nanti orang tua memberikan syafaat untuk anak, anak memberikan syafaat untuk orang tua. Sehingga apabila surganya itu bawah, nanti diangkat yang lebih atas. Misalkan yang lebih atas adalah anaknya, orang tuanya ikut ke atas. Apabila orang tuanya atas, nanti anaknya yang ke atas. Jadi saling menarik, Ustaz ya. Saling menarik. Allah. Subhanallah. Barakallah. Terus juga lihat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Artinya adalah Jannatu Aden, surga Aden. Yadkhulunaha, orang beriman akan memasukinya. Wa man salaha min abaihim, dan ayah-ayah mereka yang soleh. Ayah mereka, ayahnya, kakeknya, pamannya. Wa min abaihim, wa azwajihim, dan istri-istri mereka. Ya, kalau istrinya satu, istrinya dua, tiga, empat. Gitu. Asalkan soleh-solehah ya. Barakallahu. Wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Ketika orang beriman bersama bapak mereka, istri mereka, anak mereka bertemu nanti di jannah, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat akan menyambut mereka dari segala penjuru pintu. Salamun alaikum bima sabartum. Bahasa kita, selamat kalian. Kalian dapat ini
karena kalian sabar. Masya Allah. Jadi kita bisa bayangkan, kita bersama istri kita, bersama anak kita, pakai sutra hijau, didipan-dipan terbuat dari emas, kemudian di bawah pohon yang rindang, ya, kemudian buah-buah langsung mendekat, kita makan, ya, Nikmat, Ustaz. dan deket kan nanti buah-buah di surga itu nggak kita lempar ataupun nggak kita oker-oker. Nggak usah dipetik, Ustaz, ya. Kutufu hadaniyah dalam ayat kan, ranting-rantingnya akan mendekat. Jadi tinggal tek, udah. Walahmi tayyirin mimma yashtahun. Dan daging-daging burung yang mereka inginkan. Daging burung yang mereka inginkan, kata para ulama, nanti di jannah itu akan ada daging akan ada burung-burung berterbangan. Ketika orang beriman itu walahmi tayyirin mimma yashtahun. Yashtah itu artinya pengen gitu. Dalam hati tuh pengen gitu, itu namanya yashtahun. Langsung berada di depannya dalam kondisi terpanggang, tinggal makan. Masya Allah. Siap saji satu-satu, ya. Siap saji. Nggak usah masak dulu. Nggak usah. Kita nggak usah beli sabana, Gus. Itu jangan sebut merek, Ustaz. Oh, Fast food. oh iya. Fast food. Bro, nggak boleh sebut merek ya. Maaf. Nanti di skip. Iya, nanti kalau cari menjadi sponsor, Ustaz. Oh, jadi sponsor. Oke, baik, barakallahu. Apa Ustaz, kalau sedikit tadi menggali, Ustaz, ya. Tadi wa abaihim, Ustaz. Kan kalau diterjemahkan itu hanya bapak-bapak ya, Ustaz. Bagaimana dengan ibu-ibu kita, Ustaz? Itu bagaimana, Ustaz, dalam Iya, maksudnya menafsirkan itu? dalam hal ini juga bapak-bapak dan ibu-ibu. Oh, termasuk, Ustaz, ya. Iya. Nah, jadi nanti bukan hanya sebatas bapak saja, tapi ya ibu juga. Ibu dikemanain kan gitu. Jadi apabila dikatakan abaihim itu berarti udah include di dalamnya. Sepaket, Ustaz, ya. Dengan Sepaket. ibunya. Itu termasuk bibi-bibi. Insya Allah. Gitu, Masya Allah. Oke, baik, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Nah, ini tujuan kita itu nanti kita menggali potensi anak pun ya nanti arahnya ke sana semua. Arahnya semuanya ke sana. Arahnya untuk supaya kita ini menjadi ahlul jannah. Insya Allah. Ya, menjadi ahlul jannah, kemudian seperti itu. Oke. Kita masuk ke pembahasan ini potensi. Ya, Ustaz. Ada 5, Ustaz, ya. Ada 5, oke. Jadi potensi yang perlu dikembangkan atau yang perlu dilejitkan dalam Islam ini ada 5. Ya. Atau secara psikologi ada 5. Potensi yang pertama disebut motorik. Ya, motorik. Apa itu motorik ya? Jadi motorik ini yang berkaitan dengan gerak, berkaitan dengan fisik. Ya. Jadi anak itu larinya kencang, badmintonnya bagus, sepak bolanya bagus. Kan nggak apa-apa kan? Iya, Ustaz. Iya. Itu apa namanya? Misalkan sepak bola muslim. Ya, Masya Allah di mana, Liverpool atau mana mungkin nggak tahu saya. Barakallahu Muhammad Salah atau siapa ya. Sekarang Karim Benzema, Ustaz. Oh, Karim Benzema yang lagi naik daun ya. Naik daun. Oh, gitu. Karim Benzema, terus Pogba, siapa lagi ya? Ozil, Iya. ya, dan seterusnya. Itu kan apa nih? Mereka secara motorik bagus. Secara motorik bagus. Jadi motorik itu gerak. Fisik. Nah, fisik. Bagus dan itu bisa dimanfaatkan nggak dalam Islam? Bisa. Lah Khalid bin Walid motorik. Khalid bin Walid tidak pernah meriwayatkan hadis dan nggak sempat ngapal Quran. Sibuk. Tapi dengan motoriknya itu bisa masuk surga nggak? Yang 5 perang, Ustaz. Panglima perang, ya kan? Amr bin As. Kalau anaknya Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, ulama ahli hadis. Amr bin As ya, panglima. Motoriknya bagus, ya kan? Nah, motorik. Jadi ketika itu Khalid bin Walid disalahin nggak? Khalid, kenapa kok kamu nggak menghafal Quran? Ya, kok kenapa kamu nggak ngapal hadis? Ya, gitu. Amr bin As, kok kamu nggak seperti anak kamu tuh, anak kamu pinter. Kamu memanah sama menggal doang gitu, katakan ya. Nggak digituin. Amr bin As nggak digituin. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya melihat motoriknya Amr bin As dan Khalid bin Walid
itu sebagai sesuatu yang manfaat dalam Islam, maka diakomodir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak disalahkan. Dan dengan motorik itu seseorang bisa masuk surga. Ya, maka dari itu ya misalkan yang sekarang ini sedang latihan kuda ataupun sedang latihan panah, ya kan gitu ya. Atau misalkan di saudara-saudara kita yang masuk ke kepolisian atau masuk tentara gitu, itu nanti manfaat untuk Islam, ya, manfaat untuk Islam. Maka tidak harus seseorang itu pinter, ya, nanti yang disebut kognitif, nanti kita akan bahas insya Allah. Dengan gerak itu, kalau kita lihat dari sisi dunia, kacamata dunia, ya gitu ya, bisa jadi yang motoriknya bagus bisa lebih sukses daripada yang kognitifnya bagus. Kognitif itu kecerdasan otak. Ya. Tukang badminton lebih kaya, ya kan, daripada orang kantoran. Oke? Pemain bola lebih kaya daripada orang kantoran, loh. Lebih kaya daripada lurah dan camat. Ya kan? Ketika pas potensi itu melejit, meskipun cuman potensi ini saja yang di up, ya, udah cukup. Potensi-potensi yang lain oke lah, ada, cuman yang di up. Jadi setiap potensi itu nanti ini perlu catatan juga. Tidak setiap orang itu harus memiliki 5 potensi itu. Cukup 1 aja. Udah cukup untuk jadi orang sukses secara duniawi maupun untuk akhirat. Jadi seperti itu. Ini motorik. Maka dari itu, dan saya perlu berikan catatan juga bahwa kecerdasan anak secara motorik bahkan secara kognitif itu ditandai oleh banyaknya gerak anak secara motorik ketika pas masa kecilnya. Jadi begini, kita ini kok berjalan, mikir nggak? Kok kita berjalan, mikir kan? Kita ngelangkahnya ke sini kan mikir. Oke? Kita memegang sesuatu, mikir. Kita naik, manjat, mikir. Anak belum bisa berpikir sebagaimana orang dewasa berpikir loh. Belum bisa. Jadi apabila dia itu suruh mikir itu kan nggak bisa kan? Anak kecil 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Suruh mikir kayak orang dewasa kan nggak bisa. Nah terus kapan otak mereka itu banyak bekerja? Ketika main. Gitu. Jadi para psikolog mengatakan jalannya anak itu supaya pintar apa? Banyak main. Banyak main. Kok dia main sesuatu yang bahaya tinggal kita ingatkan. Ini ya caranya ya. Gitu. Dia bisa naik, nggak bisa turun. Kita ajarin. Gini ya cara turunnya ya. Jangan, gimana sih? Jangan. Jangan naik, nanti jatuh. Jangan juga. Dek, nanti turun ya, gini ya. Nggak bisa turun, beli tahu Abi ya. Gitu. Barakallahu fikum. Jadi dia main pisau dan seterusnya kan. Kita jangan langsung, jangan kita rebut, jangan. Ini kita kasih tahu. Ini tajam ya. Coba pegang. Berani? Nggak berani. Ya udah untuk Abi ya. Untuk Umi ya. Gitu jangan mainan ini, jangan boleh kayak gitu. Oke? Jadi mereka itu semakin banyak bergerak. Jadi motorik itu sebagai tanda awal bahkan. Sebagai tanda awal bahwa anak itu cerdas. Bahkan ada hadisnya dalam hadits Tirmidzi bahwa banyaknya gerak anak ketika masa kecilnya itu menunjukkan kecerdasannya pada masa dewasanya. Begitu. Jadi anak itu aktif, itu jangan disalah-salahin. Anak gambar di tembok, abstrak kan? Abstrak. Nggak jelas gambarnya apa. Pulau bukan pulau, gunung bukan gunung, ya kan gitu ya? Gunung kusut. Gimana kita ngingetinnya? Nggak boleh coret-coret tembok ya, jangan begitu cara ngasih tanya. Dek, gambar Dek bagus. Cuma lebih bagus lagi kalau di buku gambar. Nanti Abi beliin buku gambar ya. Atau kita yuk beli buku gambar yuk. Nih, tuh di sini bagus. Iya.
Barakallahu fikum. Itu apa kita praktekkan ya, Masya Allah. Coba lihat rumah saya, apakah ada coret-coretan? Nggak ada. Iya, nggak ada coret-coretan. Karena kita kasih tahu. Ya awalnya ketika pas ada coret-coretan nggak kita langsung marah, nggak. Gitu. Jadi gitu cara ngasih taunya. Ya, bagus. Cuman lebih bagus sih Bu gambar. buku gambar. Kita beliin buku gambar gitu. Jadi seperti itu. Saya tuh anak saya yang 4 tahun itu kalau ke tempat fotokopi gitu tuh pasti minta buku gambar sama alat itu, Tertulis. alat tulis, alat ini gambar gitu, apa warna gitu. Tapi minta mulu lah itu. Minta mulu gitu. Subhanallah, karena kita puji akhirnya kita minta mulu gitu ya. Subhanallah. Ya, tapi nggak apa-apa ya kan gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi geraknya anak jangan dibatasi, jangan suka disalah-salahin gitu. Bahkan kita apresiasi sekaligus diberi arahan. Gitu. Jadi kita ini memaksa sama mengarahkan lebih bagaimana? Mengarahkan. Mengarahkan. Oh kita rebut, oh kita salah-salahin, itu seolah-olah kita memaksa. Mengarahkan, jangan memaksakan. Ini salah satu kaidah pendidikan. Mengarahkan, jangan memaksakan. Oke, baik, barakallahu. Ini potensi yang pertama. Dari sisi dunia bisa sukses, dari sisi akhirat pun bisa. Ya contohnya tadi Khalid bin Walid, Amr bin As, dan saya kira yang lain juga. Usamah bin Zaid, ya. Usamah bin Zaid, kemudian Kok ya. Kok bin Amr misalnya gitu. Dan lain-lain. Itu yang panglima itu kan pasti motoriknya bagus. Apakah mereka para hadis? Enggak. Pernah dapat An Khalid ibn Walid qala Rasulullah, susah ngapalnya. Susah ngapalnya. Udah nggak bisa gitu ya. Nggak bisa. Oke, paham nggak sini? Potensi yang kedua yang disebut dengan potensi sosial. Ya, potensi sosial. Ya. Jadi kita harus pahami bahwa juga harus ajarkan kepada anak, kita beri nilai, kita beri value bahwa hidup ini nggak bisa sendiri-sendiri. Hidup itu bareng-bareng. Gitu. Jadi kita harus ajari mereka bahwa cara bersosial yang baik bagaimana. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, laisa minna man lam yarham saghirona wala yuwaqqir kabirona. Bukan termasuk golongan kami siapa yang tidak mengasihani yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih besar. Itu kan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sosial, ya kan? Maka orang yang secara sosialnya baik, bagaimana saat dia bertemu dengan orang lain baik? Sebenarnya ada cara-caranya, ya. Dan ini sering dibahas. Misalkan kalau kita ini ada orang berbicara, kita harus bagaimana? Apakah sambil main HP begini? Secara sosial bagus nggak? Enggak kan? Tapi kita didengarkan. Nanti diberi apresiasi dengan mengangguk-angguk. Atau tambahi Masya Allah. Gitu ya, misalkan gitu. Orang lebih senang kan? Gitu. Jadi ada orang yang kita pas berbicara dengan orang lain langsung bisa memberikan keyakinan gitu. Langsung yakin, bisa langsung percaya gitu. Itu sosialnya bagus. Ya. Dia cocok jadi sales. Loh, jangan salah, sales apabila tingkatnya udah tingkat tinggi ya kan? Iya. Oh. Cocok jadi duta. Iya. Ya, jadi duta mana? Kok enggak sales duta ada, ya kan gitu ya? Duta besar, ya kan gitu ya? Dia bisa jadi dan lainnya lah ya. Jadi dai juga bisa gitu. Dai bisa ya, jadi dai dia gampang ngerekrut ya, seperti itu. Bagus gitu ya. Jadi volunteer bagus ya. Jadi lajis. Jadi lajis bagus. Fundraising misalnya itu. Fundraising ya kan gitu ya. Itu siapa yang seperti itu contohnya di kalangan sahabat? Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah gitu itu. Orang-orang Ansor minta, "Wahai Rasulullah, ada yang mengajari kami." Ya. Ada yang mengajari kami untuk
terhadap agama ya, mengajarkan Islam kepada kami secara baik gitu. Contohnya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini bukan panglima kan? Berarti bukan motorik gitu. Tapi juga bukan ulama besarnya, bukan gitu. Nanti kan ulama besarnya kan nanti Abu Hurairah dan seterusnya kan. Secara sosial bagus. Makanya kan nanti kan ketika orang Ansor nanti banyak yang masuk Islam gara-gara pergaulannya yang bagus kan. Gitu, pergaulannya bagus, cara bergaulnya bagus. Cara meyakinkan bagus, cara ngambil hati bagus. Itu secara sosial bagus. Kayak gitu ya, Masya Allah. Saya kira yang secara sosial bagus begini bagus sekali untuk jadi dai dan juga menjadi ustadz, saya kira ya. Kadang ustadz itu nggak perlu pintar-pintar amat. Iya. Kadang ustadz itu nggak perlu pintar-pintar amat dan nggak perlu ganteng-ganteng amat. Kayak Mas Asyur. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi tapi asalkan dia cara bergaulnya bagus ya kan. Dia sopan santunnya bagus. Kalau kita ini pengen ngajarin sosial kepada anak dengan baik, nanti kaidahnya MPTT. Maaf, permisi, tolong, terima kasih. Oh, Masya Allah. Ya. Maaf, permisi. Maaf, permisi, tolong, terima kasih. Kan sopan santunnya bagus tuh. Yeah. Kok udah begitu kan? Kalau salah, gampang minta maaf. Kalau berjalan di depan orang, gampang bilang permisi. Nggak selonong-selonong. Bisa, kalau mau nyuruh orang, mau minta tolong dulu. Kemudian terima kasih. Ya. Terima kasih kok udah dikasih, dibantuin apa, terima kasih. Kan di sosialnya bagus ya kan? Yeah, kalau orang sosialnya bagus seperti itu kan, coba bisa bisa dipercaya, dia bisa jadi orang sukses akhirnya. Kan sekarang ini kan permasalahan orang zaman sekarang ini sebenarnya bukan orang pintar, tapi sedikitnya orang jujur kan gitu. Iya enggak? Iya. Subhanallah bihamdih. Jadi seperti itu. Saya tuh punya murid ya. Murid saya tuh nggak pintar-pintar amat, saya kasih tahu. Nggak pintar-pintar amat gitu. Juga good looking juga enggak gitu ya. Tapi dia itu bisa gampang sekali gitu merekrut jamaah-jamaah pengajian, merekrut anak-anak muda kayak gitu. Terakhir ketika pas ngobrol sama saya punya yang saya ajarin sekarang totalnya ada 500 orang. Bayangin. Subhanallah wa bihamdi. Karena saya lihat begitu. Ketika pas dia ketemu sama orang langsung bisa ngobrol loh. Supel ya orangnya. Orangnya supel gitu. Kan hebat banget kan? Iya. Jadi orang seperti ini kan bisa sukses juga akhirnya nanti. Nggak perlu motorik. Iya. Iya kan? Tapi sosialnya bagus. Tadi yang motorik tadi, sosialnya bisa jadi udah yang pintar ngatur strategi dan seterusnya. Bukan berarti yang lain saya nggak perlu sama sekali potensi yang lain. Perlu potensi yang lain, akan tetapi mungkin sesuai dengan standarnya lah gitu. Nggak di up gitu. Gitu nggak di up gitu. Jadi kalau saya kok dalam ini ya yang saya jalankan dalam pendidikan saya terhadap murid-murid saya gitu, nggak semua murid saya itu saya minta untuk ke Timur Tengah. Yang penting ke Timur Tengah enggak. Gitu. Yang sosialnya bagus gitu, udah kamu di Indonesia aja, yang penting banyak ngejirain orang bagus. Gitu. Saya kira seperti itu bagus ya kan. Jadi nggak harus ke Timur Tengah, nanti ke Timur Tengah malah nggak bisa misalkan gitu ya. Susah gitu. Maksudnya nggak nyantol apa yang dikatakan Cheryl lah, habis-habisin uang kan gitu. Sedangkan kok di Indonesia malah udah banyak yang dihijrahin sama dia kan, saya kira bagus ya kan gitu. Seperti itu. Oke, sekarang ketiga Ustaz. Potensi yang ketiga. Jadi potensi yang disebut emosional. Iya. Emosional. Nah, emosional ini kapan seseorang itu harus marah. Jadi emosi itu terbagi beberapa, ya. Senang. Jadi kapan harus senang nih? Gitu. Jadi ada waktu di mana orang itu harus senang, jangan sampai nggak senang kan? Nggak senang gitu. Masa dia wisuda biasa aja. Gitu ya. Dia lulus biasa aja. Ya harus senang dong gitu kan. Pas lebaran biasa aja. Bahkan di lebaran itu kata para ulama ya harus senang.
Siapa yang sedih harus pura-pura senang, coba. Masya Allah. Iya loh, adabnya itu. Karena Id itu. Hari raya tapi. Hari raya itu seperti itu. Harus senang gitu. Nanti Idul Adha kalau bisa harus makan daging gitu. Maka itu kalau bisa memang harus di rata gitu ya. Rata gitu. Apalagi dapat dagingnya banyak. Wah, tambah seneng ya kan. Apalagi itu dimasakin dagingnya. Ya kan, Masya Allah ya. Oke, barakallahu. Terus senang, sedih. Sedih itu bagus nggak bagus gitu kan. Ada waktu di mana orang harus sedih gitu. Orang tuanya meninggal. Masa nggak sedih? Gila eta gitu. Iya gitu. Ya harus sedih lah. Gitu kan. Ada yang bencana, yo banjir, yo sedih nggak? Ya harus sedih lah. Masa senang-senang aja gitu kan. Jadi nanti saya juga harus sampaikan juga tidak ada emosi yang salah. Tidak ada emosi yang buruk. Semuanya baik. Asalkan emosi itu sesuai tempatnya, sesuai waktunya. Gitu. Jadi nggak harus senang terus. Apapun kondisi kamu harus senyum. Apapun kondisi kamu harus senang. Enggak. Ya tadi misalkan, ya kan gitu. Adiknya kecelakaan, nggak apa-apa, senang. Iya harus sedih lah, harus empatinya mana, simpatinya mana, ya kan gitu. Jadi terus marah. Ada waktu di mana kita harus marah, gitu ya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan manistughdiba wa lam yaghdab fa huwa himar. Siapa yang dibikin marah tapi dia nggak marah, dia himar. Keledai deh. Bukan kedelai, keledai. Lebih enak itu. Iya, sekarang misalkan gini, sekarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicaci maki, direndahkan, kita marah nggak? Marah lah. Orang tua kita aja difitnah apa kita marah? Terima nggak? Udah sabar aja, gitu. Enggak lah. Berkofikur. Tempatnya. Ya. Orang kita aja harus bela diri, ya kan? Harus membela diri. Kok kita ini misalkan kita ini didolimi, kita harus bela diri ya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak harus selalu sabar gitu loh. Palestina diserang gitu, masa kita udah nggak apa-apa gitu. Hijrah aja kita. Udah nggak apa-apa, jangan nggak apa-apa, harus kita simpatinya mana, harus ikut marah lah. Ya Allah, gimana orang Yahudi, masa kita nggak marah sama orang Yahudi? Ya kan gitu. Saudara kita didolimi, masa kita nggak marah sama Yahudi? Jadi marah bagus nggak? Marah bagus, asal pada tempatnya. Kalau sedikit-sedikit marah kan, gelas pecah atau apa, dikit-dikit marah itu untuk membela diri sendiri, kita gitu ya, misalkan dikatain apa, kemudian langsung marah, mudah marah ya gitu. Rasulullah nggak seperti itu memang. Ya, tapi Rasulullah SAW pernah marah nggak? Pernah. Ada sahabat-sahabatnya yang didolimi kita itu kan, beliau langsung doa kunut nazilah, ya kan? Kunut nazilah itu kan demi kasih sayangnya Rasulullah kepada para sahabat dan marahnya beliau kepada kabilah-kabilah yang membunuh para sahabat. Itu masa nggak marah? Masa doa kunut itu kan laknat. Laknat itu kemarahan gitu loh. Rasul juga marah juga gitu loh. Marah. Kemudian setelah itu yang keempat malu. Gitu. Jadi kita harus ngajarin juga kapan malu kan gitu ya. Ya harus malu masa pipis di pinggir jalan ucur-ucur kan gitu ya. Iya. Jangan salah loh, sebagai anak-anak ini ya Allah, ini kadang saya orang tuanya ngajarin kadang disuruh malahan udah pipis aja ucur dilihat orang, nanti ke bawah sampai masa tua gimana gitu. Harus malu lah, cari dulu pom bensin, cari dulu masjid gitu ya, cari dulu apa gitu, rest area dan seterusnya. Itu jangan langsung ucur kan gitu. Diberitahu kapan harus malu gitu. Jadi malu ini harus ada gitu. Kalau apalagi kita punya anak perempuan, malunya harus tebal ya, karena al-haya'u hijabul mar'ah ya kan. Sifat malu itu adalah hijabnya perempuan. Gitu. Jadi hijab itu bukan sebatas pakai cadar ataupun pakai jilbab aja. Untuk apa pakai cadar, pakai apa, tapi selfie godain gitu ya. Bahkan sempat viral pakai
make up sampai putih itu sampai ini bersolek ya, terus pakai cadar. Bidadari. Allahu musta'an. Mana hayanya, mana rasa malu? Al haya'u la ya'ti illa bi khair, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi kita harus ajari juga potensi malu itu ada. Gitu. Jadi jangan hanya senang aja gitu ya. Jadi, kemudian yang kelima, takut. Jadi takut. Takut bagus nggak? Bagus. Gitu. Ada ular masa udah nggak apa-apa gitu. Nggak setiap orang harus jadi pawang gitu loh. Gitu. Ada api di situ. Takut nggak? Ya takut lah, masa udah nggak apa-apa gitu. Bunuh diri namanya, ya kan gitu ya. Jadi takut yang benar gitu. Jadi harus dibedakan di antara takut dan minder ya. Kok minder mah nggak boleh gitu. Minder nggak boleh. Tapi kalau malu dan minder beda ya. Minder, takut, malu beda. Malu itu ada tempatnya, minder nggak boleh sama sekali. Ya, kalau takut ada itunya juga, ada tempatnya juga. Tapi kok takut dengan sesuatu yang sifatnya setan begitu, itu harus kita ajarin berani. Gitu, harus kita ajarin berani gitu. Jadi itu bawaan emosional. Terus berani, yang terakhir berani. Jadi berani itu juga harus kita harus kita itu suatu emosi yang perlu kita up juga dari anak gitu. Jadi anak itu harus memiliki sifat berani, jangan takut terus, jangan. Jadi pokoknya kok emosi itu harus sesuai dengan tempatnya lah. Harus sesuai dengan tempatnya. Tapi harus ada, nggak boleh nggak ada. Sifat berani harus ada, takut harus ada, senang harus ada, sedih harus ada, malu harus ada, dan seterusnya. Semuanya harus ada. Nggak boleh nggak ada. Iya. Kalau dia senang, nggak ada sedihnya gimana? Ya enggak lah, gitu ya. Dia berani terus, tapi nggak ada takutnya sama sekali. Ya nggak boleh juga, gitu ya. Barafikum. Nanti orang kok selalu berani, nggak ada takutnya tuh nanti ada tindakan sebenarnya impulsif nanti. Apa itu impulsif? Ini yang terjadi di anak-anak muda sekarang gitu. Impulsif itu adalah mengerjakan sesuatu dulu, mikir kemudian. Kerjaan dulu, mikir kemudian. Misalkan balapan, terus jumping, dia terus gini ya kan gitu ya. Terus blak meninggal. Gitu. Jadi nggak ada rasa takutnya gitu. Ya nggak boleh juga, ya kan? Udah aku mah pemberani gitu. Tapi pemberani yang membahayakan gitu ya kan nggak boleh juga gitu. Oke, baik, barakallahu. Terus yang keempat, Ustaz. Yang keempat, maaf, yang keempat. Baik, barakallahu. Antum masih muda ya? Ya, berarti nggak belum. Nyatet soalnya, Ustaz. Kalau nggak nyatet juga lupa. Oh gitu. Baik, barakallahu. Yang keempat adalah kognitif. Nah, kognitif. Yang keempat adalah kognitif, potensi kognitif. Potensi kognitif ini intinya ada dua, intinya. Cerdas memahami dan cerdas menghafal. Memahami dan menghafal. Ya, jadi kemampuan memahaminya itu cepat. Suruh hitung-hitung cepat. Suruh memahami suatu ungkapan cepat. Satu paragraf dengan paragraf yang lain cepat. Atau ngapalnya cepat. Gitu, ya. Yang ngapalnya cepat, mau ngapal sesuatu itu cepat gitu ya. Ada yang pintar mikir tapi nggak pintar ngapal. Ada pintar ngapal tapi nggak pintar mikir. Ya nggak apa-apa juga, tapi itu maksudnya dalam kategori kognitif. Gitu. Misalkan kalau saya lihat itu, saya tuh ngapal itu senang gitu, cepet gitu. Tapi kok suruh mikir, aduh, agak on deh gitu. Kalau mikir gitu. Jadi kok ngapal gitu, seneng gitu. Ya ngapal apa itu seneng gitu. Tapi kok mikir, aduh harus mikir ngitung-ngitung, apalagi ngitung-ngitung, aduh susah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kalau kita lihat dari kalangan para ulama pun juga ada yang seperti itu. Pernah tahu nggak tafsir Jalalain? Jadi tafsir Jalalain, bukan tafsir jalan lain ya. Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abu Bakar As-Suyuti dan Al-Imam Muhammad ibn Ahmad Al-Mahalli. Dua-duanya memiliki julukan Jalaluddin. Maka itu Jalalain. Dua Jalaluddin maksudnya gitu. Jalaluddin Suyuti dan Jalaluddin Mahalli. Nah, Al-Imam Al-Mahalli itu mikir pinter. Gurunya Mas Suyuti. Mikir pinter, ngapal susah. Ya Mas Suyuti pinter ngapal,
susah mikir, susah memahami gitu. Gitu, subhanallah. Tapi nggak apa-apa, dua-duanya jadi imam kan? Nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Jadi yang seperti ini, ini contohnya Abu Hurairah nih, Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, ya, Abdullah bin Mas'ud, ulama-ulamanya para sahabat. Yang sampai sekarang itu masih kita sebut an siapa? An Abi Musa al-Asy'ari, an Abi Sa'id al-Khudri, an Jabir bin Abdullah, an Aisyah radhiyallahu anha, an Abdullah bin Umar, an Ibnu Abbas, an Abi Hurairah. Itu mereka itu yang kognitifnya luar biasa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat sesuatu langsung apal, baca sesuatu langsung apal, dengar sesuatu langsung apal. Luar biasa itu. Pernah nggak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salahkan Abu Hurairah? Abu Hurairah, gimana sih kamu? Kok nggak seperti Khalid? Enggak kan? Enggak kan? Zaid, gimana sih kamu nggak seperti Mus'ab bin Umair? Enggak kan? Tadi yang sosialnya bagus tadi juga jadi pedagang bagus ya. Saya kira Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan masuk ke dalam kategori itu. Nah, masuk kategori itu. Gimana sih kok nggak seperti Abdurrahman bin Auf? Ya kan? Gimana sih kok nggak seperti Utsman? Yang kaya dong, jangan miskin. Nah, nggak gitu-gituin kan? Setiap potensi sahabat di potensi manapun itu di-up oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menghargai dan beliau senantiasa mendukung. Gitu. Sedikit kembali ke motorik tadi. Ada suatu ketika para sahabat ada yang main panah. Ada main panah gitu. Ketika main panah itu nanti lemparlah wahai Bani Ismail, sesungguhnya ayah kalian adalah pemanah yang hebat. Gitu. Jadi nanti salah satu cara motivasi anak juga itu. Nah, jadi bagaimana? Jadi Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi para sahabat yang itu sedang belajar panah dengan ayah mereka gitu. Nenek moyang mereka, kakek moyang mereka ya. Kita juga begitu ya. Kita boleh ngomong sama anak kita, dulu Abi itu gini ya gitu. Bukan karena untuk sombong-sombongan, bukan, untuk menjadi pelajaran. Juga dulu kakek itu gini loh, subhanallah, gini. Seperti itu boleh. Seperti itu juga dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi secara kognitif seperti itu. Nah, siapa yang tidak memiliki, tadi kan tidak setiap orang itu cerdas secara kognitif kan, gitu. Jangan memaksakan yang potensinya bukan kognitif untuk menjadi kognitif. Nah ini juga mungkin sedikit kritikan kita terhadap pondok-pondok pesantren ya kan gitu, ataupun para ustadz yang memaksa ya anak didiknya untuk ngapal, atau orang-orang tua yang pokoknya harus hafal Quran 30 juz gitu ya. Kalau enggak nanti Abi marah. Dan kalau memang bukan potensinya di situ nggak usah lah. Kalau memang potensinya di situ alhamdulillah. Tapi kalau memang bukan potensinya di situ ya nggak usah gitu. Karena tidak setiap sahabat juga penghafal Quran 30 juz gitu ya. Khalid bin Walid itu tuh apaan sejuz saja nggak ada kali. Amr bin As dan seterusnya. Itu enggak gitu. Tapi mereka bisa masuk surga kan? Bisa masuk surga. Apakah Mus'ab bin Umar hafal Quran? Enggak. Tapi bisa masuk surga kan gitu ya. Jadi kalau ada di antara anak kita yang pintar secara kognitif, ngapal Qurannya bagus, alhamdulillah, syukur. Tapi enggak ya enggak usah gitu. Maka kok saya dapat kabar ya, dan kabarnya menyedihkan sekali ya. Ada orang tua yang memaksa anaknya itu di pondok tahfidz, kemudian dia kayak tertekan begitu sampai akhirnya udah ngapal sampai juz berapa, belasan juz. Akhirnya dia ngomong sendiri, maksudnya paham ngomong sendiri, stres. Gitu, subhanallah. Jadi coba dilihat gitu ya, coba dilihat. Boleh juga lah minta bantuan oleh psikolog misalkan tes minat dan bakat boleh, ya kan gitu. Atau kalau nggak mau gitu ya udah dilihat sendiri aja. Anak saya itu di mana, gitu. Misalkan gini, kita punya anak yang sosialnya bagus, pintar dagang dia, ya kan? Pintar dagang, terus akhirnya dia menjadi bisnismen yang hebat. Oke.
penghasilan setiap bulan 500 juta. Ngapal Quran susah tapi. Dia bilang sama kita, Bi, aku tuh ngapal Quran nggak bisa. Kan Abi pengennya aku ngapal Quran kan. Ya tapi aku nggak bisa, Bi. Tapi aku punya duit banyak nih. Aku gunakan untuk bikin pesantren, aku akan cetak para hafid. Masya Allah. Misalkan gitu, anak kita bilang gitu sama kita. Kita senang nggak? Seneng banget saya. Nggak apa-apa kan? Kan jadi amal soleh juga loh gitu. Nggak, gimana sih kok nggak bisa ngapal Quran? Nggak begitu. Kok bukan potensi di situ, Rasulullah nggak pernah kok apa namanya maksa para sahabat itu supaya seperti Abu Hurairah, Zaid bin Sabit, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib. Enggak. Gitu loh. Malah terkadang ini saat ada orang tua yang memaksakan anaknya hafal Quran supaya dapat mahkota gitu Ustaz ya. Tapi dia sendiri nggak hafal Quran Ustaz. Orang tuanya malah ngandelin anaknya gitu Ustaz. Iya. Ini males-malesan. Iya, ini tuh juga yang nggak bagus ya kan gitu. Dan kita juga harus pahami juga nanti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah nanti mengatakan adalah hamilul Quran gitu ya. Jadi sahibul Quran atau hamilul Quran itu yang benar yang akan mendapatkan mahkota itu bukan apa namanya? Ahlul Quran itu bukan dia yang hafal Quran. Siapa yang mengamalkan Quran meskipun tidak menghafalnya, maka dia tetap adalah ahlul Quran. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Wa illam yahfadu, meskipun tidak hafal. Kata Ibnu Qayyim, ya. Jadi seperti itu. Jadi kira-kira para sahabat itu kan menghafalkan Quran enggak? Ngamalin, ya kan? Tapi menghafal Quran di kalangan sahabat ada enggak setengahnya aja? Enggak ada loh. Sahabat 100.000 orang, 50.000 orangnya ngapal Quran? Enggak, cuman apa namanya? Jumlah tertentu. Bahkan dikatakan bahwa ulama para sahabat aja hanya 300 orang. Ulamanya para sahabat hanya 300 orang. Nah, 300 orang itu yang kita tahu hadis-hadisnya itu loh. Enggak semua sahabat kita hafal kan? Tapi para sahabat kan ngamalkan Quran semua gitu. Ya kita meyakini bahwa mereka ahlul Quran semua. Meskipun tidak hafal. Meskipun tidak hafal gitu. Barakallahu. Potensi yang kelima. Ini udah pada nunggu tanya kali ya. Oh ya, coba kita. Iya. Mungkin ada yang tanya. Udah ya. Mungkin kita saya lanjutkan terakhir dulu deh ya. Ya, dulu mungkin Ustaz ya. Saya selesaikan dulu ya, Barakallahu. Belum ada yang masuk pertanyaan? Oh, belum ada pertanyaan masuk. Oke, baik. Saya ini dulu aja. Selanjutkan yang kelima dulu. Potensi yang kelima yang perlu juga kita perhatikan. Nah, ini yang paling krusial bagi kita sebagai seorang muslim. Potensi apa? Spiritual. Iya, potensi spiritual. Iya. Nah, spiritual ini bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya dia hidup dan terhubung dengan Rabb-nya. Terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memberitahu, kita harus mengajarkan kepada mereka, kamu hidup tidak bisa hidup sendiri. Kita manusia yang lemah. Allah Maha Kuat. Kita fakir. Allah Maha Kaya. Kamu mintanya sama Allah. Jangan hanya mengandalkan diri sendiri. Jangan mengandalkan usaha kamu. Jangan mengandalkan apalagi makhluk-makhluk gaib. Jangan andalkan dukun. Andalkan Allah. Spiritual. Jadi itu harus ada gitu. Bahkan saya kasih tahu. Para psikolog barat pun mengatakan begini. Akan ada masa manusia itu mengalami sesuatu yang berat dalam hidup. Dan tidak ada yang mampu bertahan kecuali yang memiliki spiritual yang baik. Spiritual itu kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa Islam, Al-Quran dan hadis itu apa sih? Iman. Iman tawakal sama Allah. Kita nggak tahu loh berapa banyak kejadian, berapa banyak musibah, berapa banyak ujian yang akan kita terima loh. Berapa banyak kegagalan yang akan kita terima juga. Gitu kan? Kan nanti kan para motivator mengatakan bukan kegagalan yang salah. Tapi kamu mampu tidak bangkit setelah gagal kan gitu. Kalau seseorang itu memiliki aku mampu, Allah yang menguatkan. Subhanallah. Jadi seorang yang tidak memiliki spiritual yang tinggi meskipun dia memiliki kognitif yang tinggi tetap akan bunuh diri. Bahkan psikolog.
pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas Dale Carnegie itu. Dale Carnegie itu luar biasa. Terkenal Motivator luar biasa. Tapi dia mati bunuh diri loh. Karena nggak memiliki spiritual. Tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita kan hidup santai ya kan gitu ya. Masih ngontrak belum punya rumah ya santai weh. Motor masih butut santai weh gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, beras di rumah tinggal 1 liter, besok habis santai weh gitu ya. Ya masih pusing-pusing dikit lah gitu. Jadi barakallahu kita alhamdulillah kita ada ketenangan gitu. Jadi tidak usah mengkhawatir. Jadi seseorang itu jika memiliki iman kepada Allah itu hidupnya akan lebih tenang. Gitu, pasti itu. Spiritual ini yang paling penting bahkan. Iya. Karena Allah sudah mengingatkan, wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah Maha Kaya dan kamu fakir. Kamu fakir. Sekarang begini loh. Kalau kita ini tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, susah hidup kita. Karena kita memiliki gaji misalkan. Tapi kita nggak bisa ngatur rezeki. Ya kan? Kita nggak tahu kejadian gimana. Misalkan kita punya gaji 5 juta nih. Gaji 5 juta. Oke. Bulan ini kita cukup 3 juta. Kita bisa nabung 2 juta. Bulan besok ternyata kebutuhan 4 juta. Bisa nabung 1 juta. Bulan depannya kebutuhan kita 8 juta loh. Siapa yang nyangka loh? Ternyata misalkan motor kecelakaan, nabrak harus ganti rugi, siapa yang tahu? Anak ternyata harus masuk sekolah, misalkan saudara ada yang sakit harus kita bantu, nggak tahu gitu. Kalau kita nih serahkan kepada Allah, pilihan Allah lebih baik daripada pilihan kita sendiri. Value secara spiritual kayak gitu harus tertanam dalam diri anak-anak kita, dan diri kita dulu dan diri anak-anak kita. Spiritual baik, dia menjalani hidup dengan baik. Justru itu yang paling penting. Orang memiliki motorik yang baik pun tidak memiliki spiritual yang baik, kurang. Dia memiliki 4 sekaligus tuh. Motorik ada, sosial ada, emosional ada, kognitif ada. Hebat. Spiritual nggak ada, tetap aja stres dia. Stres, gampang bunuh diri. Tahu kita dikit-dikit kembalikan kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun wa 'alal falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaknya orang bertawakal sama Allah. Serahkan kepada Allah. Ya kan gitu. Kalau kita serahkan kepada Allah, mintanya sama Allah. Kalau kita nggak minta sama Allah, terus kita ini bergantung pada diri sendiri, itu kita pasti stres. Karena kita lemah. Ada ujian pasti kita, ya Allah. Ya kan? Senang rasanya, ya Allah. Ada tempat bergantung. Ya kan? Sedih, gundah, sholat, nanti dalam sujud, ya Allah. Subhanallah. Maka para salaf itu gimana? Kalau lagi sedih, murung, sholat. Habis sholat, senang lagi. Ditanya sama temannya, aina muskilatuk? Di mana masalah kamu? Sakotat fi sujudi. Udah jatuh tadi ketika sujud. Masya Allah. Ini kan value ya, satu nilai spiritual yang baik sekali kan? Masya Allah. Jadi seperti itu. Nah, spiritual inilah yang perlu ada ya dalam setiap manusia, bukan setiap muslim. Jangan bukan sekedar muslim, setiap manusia butuh. Karena setiap manusia pasti akan mengalami masalah hidup. Emang muslim doang yang punya masalah? Semua manusia pasti punya masalah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Saya kira itu supaya lebih interaktif kita ada pertanyaan-pertanyaan, dipersilahkan. Baik. Sahabat Himayah sekalian, sebelum kita bacakan pertanyaan, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan dulu dari pengurus Himayah. Alhamdulillah, kemarin pekan yang lalu kami menggalang dana untuk renovasi rumah Quran di Luwu Utara, dan alhamdulillah saat ini sudah tercukupi. Jadi donasinya alhamdulillah sudah kami tutup. Kami haturkan jazakumullah khairan kepada para sahabat Himayah yang sudah mendonasikan hartanya. Semoga Allah balas dengan yang lebih baik dan semoga menjadi amal jariah bagi para
sahabat Himayah sekalian. Namun untuk rumah Quran di Luwu Utara tersebut masih membutuhkan pengadaan mushaf Al-Quran. Sebanyak ada 100 eksemplar mushaf Al-Quran yang perlu diadakan di rumah Quran tersebut dengan harga satu mushafnya sebesar Rp75.000. Kami mengajak para muslimin, sahabat Himayah sekalian, untuk bisa berpartisipasi dalam pengadaan mushaf Al-Quran untuk rumah Quran di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Para sahabat Himayah sekalian dapat menyalurkan donasinya melalui rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7158 759 777 ya, atas nama Yayasan Himayah Dakwah Al-Islamiyah, dan mohon disertakan kode transfer 451 di 3 digit terakhir. Baik, kita masuk ke pertanyaannya, Ustadz. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, Ustadz, jika orang tua sudah memberikan pengarahan, pembinaan, dan pembinaan sesuai Islam, namun anak tumbuh tidak sebagaimana harapan orang tua, atau karena pengaruh lingkungan yang buruk, apakah hal tersebut bisa dikatakan sebagai orang tua yang gagal? Syukran, Ustadz. Baik. Sebenarnya memang ada ya pendapat dari sebagian psikolog bahwa setiap kegagalan anak itu berarti kegagalannya orang tua. Gitu. Tanggung jawab orang tua saja. Loh, misalkan gitu, kita udah memberikan pengarahan yang baik, kok masih terpengaruh dengan lingkungan, berarti belum baik. Karena kita belum memberikan value. Nanti insya Allah untuk pertemuan berikutnya, insya Allah saya akan membahas tentang bagaimana kita ini memberikan kasih sayang kepada anak. Dan anak itu juga nurut sama kita. Dan nanti untuk kemudian kita bisa memberikan value. Gitu, insya Allah nanti. Nah, nanti ada disebut dengan baterai cinta untuk anak. Nanti ada 5 juga, insya Allah. Insya Allah nanti ikut lagi untuk penanya ya. Barakallahu. Tapi bentar, saya mau jawab dulu. Jika kita memberikan value yang baik, value yang benar kepada anak, jadi secara sosial, nah apabila kamu mendapati ada teman yang nggak baik, kamu harus ingatkan, kamu nggak boleh ikut, kamu harus begini, dan seterusnya. Nanti apabila misalkan, nah ingat Allah selalu melihat kamu. Nah, ingat bahwa di sana ada malaikat. Itu spiritual sama. Kembalinya ke spiritual. Maka dari itu, apabila kita tidak bisa menanamkan value yang baik, anak nggak akan benar jalannya. Jadi nanti mungkin saya sampaikan bahwa jalannya anak itu akan lurus apabila disertai 2 hal. Value yang benar dan belief. Belief artinya adalah keyakinan. Gitu. Jadi value ini harus diperbanyak gitu. Jika aku disakiti, aku boleh membalas ketika apa? Nggak boleh membalas ketika apa, misalnya. Apabila ada orang jahat, ada orang yang berlaku buruk, aku harus ikut atau harus mengingatkan. Gitu, itu value-value seperti itu harus ada, gitu kan? Jika aku dalam kesendirian dalam taat atau bersama-sama dalam maksiat, aku lebih pilih mana? Begitu ya, misalkan itu value-value seperti itu memang yang harus kita tanamkan gitu ya. Nah, meskipun kamu tidak ada yang bisa tidak ada yang menemani kamu dalam kebaikan, udah kamu berjalan sendiri, misalkan begitu. Misalkan ya, itu value-value harus tertanam. Ingat, value itu bisa didapatkan dari orang tua, dari guru, dari teman, bahkan dari YouTube. Gitu, dari YouTube. Tapi ingat, tidak ada value yang lebih baik daripada yang berasal dari lisannya orang tua. Maka itu apabila ada orang yang sukses, orang sukses rata-rata bilangnya, dulu ayahku, dulu ibuku, ya gitu. Jadi bagaimana kita harus melatih anak itu, daripada dia cantolannya dengan orang lain, lebih baik cantolannya sama kita. Misalkan diajak ngerokok, bapak gua gak bolehin. Misalkan gitu ya. Misalkan gitu. Wah, gua bisa ini nih, bisa berabe nih kok ketahuan sama bapak gua. Misalkan gitu ya.
Gitu. Jadi ingatnya adalah ingat apa nih orang tua. Begitu. Jadi diingat pesan-pesannya orang tua. Jadi seperti itu. Nah, Bagaimana caranya? Ya, orang tua suka ngasih nasihat apa enggak sejak kecil. Jadi jangan ngasih nasihat, banyak berikan nasihat itu ketika pas anak sudah dewasa. Anak sebelum umur 12 tahun itu dikasih nasihat banyak pun nggak apa-apa. Nggak masalah gitu. Jadi jangan ketika pas masa kecil dibiarkan dibiarkan main gitu, akan tapi nggak ada diberi value. Ketika dia udah pengen bebas, malah banyak value yang dimasukkan, tapi dia sendiri pengennya bebas. Telat Ustaz ya. Telat itu. Gitu. Jadi memang harus sejak value itu. Jadi belief itu keyakinan ya. Keyakinan juga harus keyakinan dalam diri dia. Aku bisa, aku mampu, ya. Aku harus ini dan seterusnya itu ya. Sudah. Masih banyak pertanyaan ya kayaknya? Ada lagi Ustaz? Iya, silakan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz izin bertanya, bagaimana cara melatih anak agar kuat tidak gampang nangis jika ada sesuatu yang tidak mengenakan dirinya? Iya. Jadi sebenarnya nangis itu sendiri juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, jadi sebenarnya nangis itu kan hanya ungkapan emosi kan, sedih, gitu. Ungkapan sedih. Sedih itu bagus nggak sih? Bagus. Supaya dia paham apa itu bahagia kan. Kalau orang itu bahagia terus nggak ada sedihnya, dia nggak paham apa bahagia itu apa. Ya kan gitu. Berarti kan harus ada sedihnya juga. Cuman kalau anak cengeng itu nggak boleh. Jadi kita harus di situ ya. Kita harus berikan value-value kepada anak bahwa, nak, tidak setiap sesuatu itu harus kamu sesali. Tidak harus setiap sesuatu itu harus kamu tangisi. Tidak harus setiap segala sesuatu kamu itu harus kuat, gitu ya. Misalkan permasalahannya apa? Oh tadi teman aku begini. Oh begitu. Udah nggak apa-apa. Itu kan cuma satu teman kamu yang lain banyak misalkan begitu. Misalkan tadi aku jatuh gitu, terus nangis gitu. Nah, kamu bisa berdiri kok. Selama kamu bisa berdiri, kamu berdiri. Gitu. Kamu bisa cari minyak zaitun, kamu olesin minyak zaitun. Gitu. Jangan banyak bergantung orang lain, bergantung pada kamu kuat, kamu hebat, kamu bisa. Gitu. Itu yang keyakinan yang harus kita hidupkan dalam diri anak gitu. Jadi jangan malah disalahkan. Gimana sih gitu aja nangis. Jangan seperti itu. Jadi jangan dikit-dikit masa gitu aja nangis. Cemen. Bukan anak mama, bukan anak ayah, bukan anak abi kalau nangis mah. Jangan begitu. Cara ngomongnya bukan begitu. Cara ngomong, nak kamu bisa, nak kamu hebat, nak kamu itu kuat, nak kamu itu apa gitu. Jadi ucapkan ucapan positif, jangan negatif. Karena itu doa Ustaz ya. Ucapan baik itu doa ya. Gitu. Positif. Jadi artinya bahwa jangan salah ngomong juga kita gitu ya. Jangan nanti disebut neglect ya. Jangan neglect perasaan anak juga. Jadi ketika pas anak nangis, coba kita peluk. Gitu. Coba kita peluk. Setelah kita peluk ada apa? Kita tanyakan dulu. Setelah itu tadi gini, kuatin. Gitu. Jadi udah cepetan gitu aja nangis, nggak boleh. Saya pernah loh, mohon maaf, pernah lihat ada anak digandeng, ya, digandeng. Terus setelah itu ketika digandeng dia jatuh gitu kan. Ibunya malah bilang gitu, gimana sih jalan yang bener? Ya Allah jangan begitu. Anak kita itu sedang sedih, jatuhnya itu udah sedih itu, ya. Dia itu udah mengalami eustress, stres secara ringan. Jadi kita kuatin. Nah hati-hati ya, kamu nggak apa-apa kan? Iya, yang kuat ya. Begitu seharusnya, bukan gimana sih jalan nggak bisa jalan. Nanti benar-benar nggak bisa jalan gimana? Ya kan gitu. Seperti itu, ya. Coba peluk halus, ya seperti itu. Nanti dikuatin. Nanti ingat kata-kata saya. Kalau ibu biasa, tadi ibu kayaknya ya yang tanya tadi. Nanti kalau ibu terbiasa seperti itu nanti ibu akan anak ibu bilang gini. Umi, misalkan manggilnya Umi. Umi, tadi aku jatuh, aku nggak nangis. Dia bangga diri, soalnya apa? Dia menjalankan value yang diberikan ibunya tadi. Atau bahkan kasih tantangan sekalian.
Nanti ketika pas jatuh nggak boleh nangis lagi ya. Nanti kasih tahu Abi, kasih tahu Umi ya. Umi, aku nggak nangis tadi, gitu. Gitu itu kan lebih baik daripada cerut, nangis gitu kan. Lebih baik dia bangga gitu kan. Bi, tadi aku nggak nangis, gitu. Ya kira-kira seperti itulah ya. Barakallah. Nah, Baik, masih ada pertanyaan lagi Ustaz? silakan. Maaf mau bertanya, beberapa ustadz kita lihat anak mereka tidak berperilaku baik. Nah, apakah beliau tidak memberikan pendidikan kepada anak-anaknya? Padahal beliau punya ilmunya. Dan bagaimana kurikulum pendidikan anak yang benar? Ini lumayan panjang nih Ustaz. Oh, subhanallah. Jadi ini Ini saya izin minum dulu ya, Ustaz. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Baik, barakallahu fikum. Jadi sebagian ini yang bertanya teman saya ini, Masya Allah Ustaz. Ya. Masya Allah. Jadi ini Ustaz Imam Ahmad ini, Ustaz Imam Ahmad MA. Beliau udah MA juga, Masya Allah. Terima kasih jazakallahu khairan atas pertanyaannya Ustaz. Jadi ada anak-anak Ustadz ya yang misalkan kok kayaknya malah sama anak jamaah biasa lebih bagus anak jamaah biasa gitu ya. Apakah Ustadz itu salah? Salah. Saya berani mengatakan salah. Iya, salah. Nggak bisa didik. Bisa jadi nggak bisa didik. Mohon maaf ya, saya ngomong apa adanya. Jadi Ustadz itu ya, dia kurang memberikan kasih sayang yang baik kepada anak. Nabi Ibrahim alaihissalam itu meninggalkan Nabi Ismail lama loh. Ketika pas ketemu disembelih nurut loh. Kok bisa? Luar biasa kan? Kok bisa itu? Berarti kan menanamkan imannya kan luar biasa Nabi Ibrahim. Ya kan? Memberikan kasih sayangnya itu luar biasa sampai aku ridho. Gitu. Subhanallah wa bihamdi. Jadi bisa jadi bisa jadi salah ustadz tersebut. Ustadznya nggak bisa didik, ustadznya nggak bisa didik. Kita harus jujur-jujuran aja, jangan itu karena temannya kita udah memberikan pendidikan, udah berikan nasihat tapi begini begitu. Tadi udah memberikan value belum untuk anaknya? Gitu. Kasih sayang udah belum? Jadi begini loh. Al-muhibbu liman yuhibbu yuti'u. Orang yang mencintai itu pada siapa yang ia cintai dia akan taat. Si ustadz tersebut sudah hadir belum sebagai ayah yang dicintai oleh anak-anaknya? Pertanyaan. Begitu. Anak itu apabila punya masalah kembali ke ayahnya enggak sih? Pada ayahnya ustadz. Udah belum? Apabila punya permasalahan, apabila sedih, apabila konsultasinya kepada ayahnya enggak? Gitu. Jadi salah satu ciri ayah yang hebat, yang berhasil didik adalah dia dibanggakan oleh anaknya. Ayahku Superman. Ayahku hebat. Ayahku ini, ayahku itu. Iya. Barakallahu fikum. Jadi mungkin di sana ada yang mengatakan itu ujian bagi ustadz. Ya memang betul juga ujian bagi ustadz, tapi ujian gara-gara ustadz itu sendiri. Iya. Subhanallah bihamdi. Maka kita para ustadz ini yang tanya ustadz ini yang jawab juga ustadz, mari kita bermuhasabah diri. Jangan-jangan kita ini terlalu ngurusin yang di luar, tapi kurang kasih sayang, memberikan kasih sayang kepada anak kita yang di dalam. Nanti insya Allah saya akan bahas pertemuan berikutnya. Saya minta ustadz nanti hadir juga di berikutnya. Bagaimana cara kita kasih sayang benar kepada anak dengan 5 hal nanti. Dengan pembahasan lebih menarik daripada pertemuan kali ini, insya Allah ya. Ustaz, mungkin mau elaborasi sedikit dari pertanyaan yang tadi Ustaz. Nah, kadang suka dialamatkan ini kepada kisah Nabi Nuh Ustaz. Nabi Nuh saja anaknya ada yang tidak beriman itu Ustaz. Nah, itu bagaimana dengan kondisi seperti itu Ustaz? Iya, baik. Ingat jadi al-ibratu bil ghalib la bin nadir.
Apa artinya? Nilai itu tergantung pada sesuatu yang dominan, bukan sesuatu yang jarang-jarang. Kalau kita lihat Nabi, jangan lihat Nabi Nuh dan Nabi Lut. Lihat secara dominan para Nabi. nabi. Para nabi sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah setiap nabi istrinya yang di dunia akan jadi istri di akhirat. Anaknya dipertemukan di akhirat. Itu kaidah umumnya Ustaz ya. Itu kaidahnya mau begitu. Jadi al-ibrah lil ghalib lalil nadir. Jadi nilai itu jangan menilai sesuatu dengan sesuatu yang jarang-jarang. Ya kan gitu. Tapi dengan sesuatu yang dominan. Dominan sesuatu yang sering terjadi begitu. Ya dalam setiap hukum begitu, dalam hukum fikih begitu kan. Ya kan gitu. Misal ini sebagai contoh ini cuma ini cuma contoh sedikit. Melenceng dikit lah sedikit. Kalau dalam hukum fikih nih misalkan mengusap wajah itu kan dari tempat tumbuh rambut. Tempat tumbuh rambut kan sini ya. Oke. Kok botak? Ngusapnya sampai sini gitu. Gimana? Cukup sampai sini saja kan? Karena nilai itu tergantung pada dominan umumnya. Ya. Dominannya orang kan sampai sini dong. Berarti sini ya hukumnya gitu. Dalam segala hal juga begitu. Jangan menilai segala sesuatu itu dari sesuatu yang jarang-jarang. Jumlah nabi itu 100.000 lebih. Masa cuma 2 orang doang nilainya dari 2 nabi. Rasul itu ada 300 lebih, masa nilainya dari 2? Itu 0,00 berapa persen itu. Ya, jadi sesuatu yang jarang terjadi itu jangan jadikan alasan. 2 itu siapa aja Ustaz? Nabi Nuh dan Nabi Nuh. Gitu. Iya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kalau yang ini yang nanya saya kenal juga Ustaz, karena ini ibu saya Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khairan. Afwan Ustaz, jazakallah khair atas kajian siang ini. Inti pesannya derajat keimanan seseorang yang yakin hanya Allah Azza wa Jalla tempat bergantung, berharap dan takut kepadanya. Insya Allah selamat dan bahagia di dunia wal akhirat. Jadi sebenarnya Al-Quran itu obat dan sumber ilmu segala masalah, solusi masalah. Bagaimana kalau anaknya terlanjur dewasa dan cara pandangnya dipengaruhi lingkungan? Mungkin masih agak mirip dengan pertanyaan yang awal tadi. Jadi sudah terlanjur dewasa. Ya. Gimana cara menyikapinya? Iya, soalnya ketika pas ketika pas dulu belum belajar parenting ya. Mungkin saya yang dimaksud Ustaz. Enggak. Iya, berapa itu. Jadi memang jika sudah seperti itu ya, jika sudah terlanjur dewasa, bagaimana kita ini memberikan value-value-nya kan gitu. Kalau memberikan value-value-nya berarti nanti kita harus ngajak mikir. Harus ngajak mikir. Dialog. Jadi dialog dan ngajak mikir. Jadi Rasulullah SAW itu apabila yang bertanya itu orang dewasa, itu diajak mikir. Misalkan ada seseorang datang, anak muda datang, ya kan? Ya Rasulullah idzan li bizina. Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Izinkan berzina. Itu kalau datangnya ke Umar bin Khattab gimana? Waduh, habis Ustaz. Ente kadang-kadang ente gitu ya. Subhanallah. Pak Biamdi. Jadi subhanallah. Terus kata Rasulullah, apakah kamu mau jika ibu kamu yang dizinai, kemudian bibi kamu dizinai, anak kamu dizinai, kakak saudari kamu dizinai, kan gitu ya, diajak mikir. Wah Rasul, aku nggak mau gitu. Sejak saat itu kata dia, sejak itu aku paling benci berzina, kan gitu ya. Subhanallah, dia diajak mikir. Jadi apabila sudah dewasa, maka kita harus ajak mikir. Ajak mikirnya gimana? Tapi sebelum kita ajak mikir, jadikan dia cinta dulu sama kita. Jadikan dia itu senang dulu sama kita. Kalau perlu ada sesuatu yang sifatnya dia itu harus berbalas budi kepada kita. Kita kasih uang, kita kasih hadiah, kita kasih apa, ya kan gitu ya? Gitu. Terus kita sapa dengan baik, kita tanyakan kabar, habis begitu. Terus sampai dia itu ngerasa nggak enak gitu. Ya, kita mintai tolong, yuk kita ibu ajakin ke pengajian yuk, misalkan gitu.
anterin ke pengajian, cuma nganter doang misalnya gitu. Ya, yuk ajak anterin ibu yuk kemana misalkan gitu. Ternyata dianterin ke ustadz gitu, dinasihatin gitu kan. Tapi nggak usah ngomong, mau ajak ibu, mau ibu ajak ke ustadz gitu, nggak usah gitu kan. Jadi kita kita berikan perhatian dengan baik, kita kasih hadiah sampai dia merasa nggak enak sama kita, disitulah ya. Jadi kalau misalnya dia kok kita ini belum bisa ngambil hati seseorang, itu kita ngasih nasihat itu kadang susah. Jadi kalau saya itu selama dakwah ini, pengalaman saya berdakwah itu biasanya saya ngajak mikir anak-anak muda itu karena mereka hijrah ya. Dan di antara anak-anak hijrah, Mas Azwin sendiri kan sudah lihat ya, di antara mereka itu kan mereka lihat ketika pas saya ajak mikir, kamu hidup untuk apa? Kamu hidup bosan apa enggak selama ini? Gitu kan? Hidup kamu kok cuman main-main terus, kerja terus main, kerja main, bosan enggak? Gitu. Biasanya gitu saya tanya, gitu. Saya ajak mikir, iya juga ya. Makanya aku hidupnya gini-gini aja. Akhirnya hijrah gitu. Jadi seperti itu, Masya Allah. Itu manjur itu. Kita ajak berpikir begitu. Kok kita nasihatin kamu sholat ya, kamu ini ya, nggak manjur. Kita ajak mikir aja. Kamu yang baik ya, kamu yang enggak. Jadi Rasulullah SAW tadi usulubnya retorikanya adalah dengan cara ngajak mikir tadi. Gitu. Ya, ini masih banyak pertanyaan lagi Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Kayaknya seru banget nih, Emang kalau tema pendidikan anak itu Masya Allah. Oh iya. Banyak yang curhat juga. Ya, ini bagaimana cara mengasah kecerdasan spiritual, Ustaz? Iya. Jadi bagaimana cara mengasah kecerdasan spiritual anak, gitu. Jadi caranya hubungkan segala sesuatu dengan Allah. Saya kasih contoh nih. Saya kok misalkan si kakak misalkan minta, Abi aku minta dibeliin boneka, misalkan. Aku mau dibeliin sepeda, aku mau dibeliin apa. Saya ngomong dulu, Kak, doa dulu ya sama Allah ya. Abi, ya Allah, berilah Abi rezeki banyak ya Allah, supaya bisa beliin aku boneka gitu. Jadi gitu. Jadi segala sesuatu coba hubungkan dengan Allah. Hubungkan dengan Allah. Gitu. Nah, itu hujan turun, Allah yang nurunkan hujan. Maka doa ya, Allahumma sayyiban nafi'an. Gitu. Allahumma sayyiban nafi'an. Gitu. Terus jadi bagaimana hubungan segala sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari situ nanti anak berpikir gitu ya, bahwa aku harus minta pertolongannya sama Allah. Aku harus bergantungnya sama Allah. Segala sesuatu itu karena Allah. Begitu. Jadi seperti itu. Nah, cara ngasahnya itu kita minta anak untuk berdoa, kita minta anak terutama doalah. Doa. Kemudian juga pas sakit gitu ya. Yuk kita doain yuk. Ya. Syafakallah misalkan gitu. Allah yang menyembuhkan kamu gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang segala sesuatu sakit, senang, hujan, sedih, semuanya sejak kecil. Sejak kecil. Iya. Itu mulai dari umur berapa saat biasanya? Ketika pas anak udah bisa diajak ngomong. Iya. Anak 3 tahun sampai ke atas itu udah fasih deh. Udah bisa fasih. Gitu. Termasuk ya mungkin saya ini kebiasaan saya dan istri ya, kalau naik motor gitu ya. Langsung kita lafadzkan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ya. Anak saya umur 1,5 tahun. Ya, yang ngomong belum lancar gitu ya. Kok udah menasihnya lah gitu. Ya, ujungnya dulu satu. Ujungnya doang. Saya punya rekaman ini. Anak saya yang umur 1,5 tahun ini Allah abad gitu. Kan gue boleh aneh kan. Allah abad gitu. Ya, kok kita naik motor terus saya agak ngebut dikit. Nyalip gitu. Allah abad. Gitu. Iya. Bisa dikit ya. Lucu aja gitu. Terus pas kita naik gitu kan. Nah, kan kejonggol kan naik kan. Allah abad gitu. Dan seterusnya. Pokoknya segala sesuatu kaitan dengan Allah.
Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau dia meminta apapun, ya, ini kalau anak minta apapun, Bu, ibu bilang minta dulu sama Allah ya, gitu. Allah yang ngasih rezeki, gitu. Minta apa, ya. Baik, ini masih ada 2 pertanyaan lagi, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, salahkah kita mendidik anak dengan didikan metode old atau metode tua mungkin ya, zaman dulu ya, jadul, membentak, menghardik, mengancam dan lain-lain. Tapi anak kalau diberi kelonggaran jadi melunjak, Ustaz. Bagaimana solusinya, Ustaz? Oke, baik, barakallahu fikum. Nah, ini juga insya Allah nanti akan banyak terjawab juga nanti ketika pertemuan berikutnya ya. Tapi nggak apa-apa, sedikit. Jadi memang begini, kita ini sebagai orang tua ya, ujuk-ujuk jadi orang tua, belum belajar jadi orang tua udah ujuk-ujuk jadi orang tua. Tahu ujuk-ujuk ya, tiba-tiba ya, tiba-tiba aja jadi orang tua, padahal belum pernah belajar jadi orang tua. Kan kacau kita ini sebenarnya, kacau ya, saya juga. Apalagi anak, Ustaz. Kita ini kacau sekali. Sekarang begini, ada orang ya, ahli teknologi, dia belajar dulu teknologi, baru dia mengerjakan teknologinya gitu. Nggak bisa kan asal-asal. Jadi ahli listrik setelah dia belajar listrik gitu. Kok bisa nih pengen jadi orang tua tapi nggak pernah belajar, punya anak? Jadi punya anak itu harus memiliki, harus siap asih, asah, asuh. Harus siap mengasihi, ya. Harus asih, asah, ngasah, harus memberikan potensi yang ia miliki, mengasah kemampuan dia, dan asuh ini memberikan sandang papan pangan. Ya, kadang ini asah, asih, asuh ini seringkali orang hanya terfokus pada di asuh saja. Asahnya dalam masalah pendidikan kurang. Jadi belajar cari sandang papan pangan. Nggak belajar ngasah. Mengasah ini kan memberikan pendidikan. Gitu. Nggak, cara didik gimana sih? Nggak belajar. Asih, bagaimana cara mengasihani? Nggak belajar juga gitu loh. Padahal jadi orang tua itu harus tadi asah, asih, asuh. Begitu. Jadi memang harus belajar sedikit-sedikit, dan belum ada kata terlambat, terus belajar aja. Dan ingat bahwa anak itu semua terlahir dalam kondisi baik. Kita harus tahu, kita harus paham itu. Semua anak terlahir dalam kondisi baik, dan setiap anak itu bisa diarahkan menjadi baik. Apabila dia aktif, ya udah motoriknya bagus, nggak apa-apa. Ya kan begitu kan? Kalau dia itu nggak mudah diatur, berarti dia calon jadi pemimpin. Nggak suka diatur tapi sukanya ngatur orang kan itu. Jadi itu selalu lihat positifnya, jangan pernah lihat negatifnya. Anak saya itu ternyata begini, anak saya begitu. Pola pikir kita harus kita ubah dulu. Ya, cara pandang kita terhadap anak kita harus kita pikir dulu. Anak saya baik, bukan nggak baik. Anak saya baik. Apapun yang dia lakukan baik. Gitu. Jadi gini, saya harus pahamkan. Anak itu setiap apa yang ia lakukan benar. Bagi kita, ini pot sebagai alat hiasan, sebagai hiasan lah. Tapi kan bagi anak kita kan alat lempar. Mainan, Ustaz. Iya kan? Ini alat lempar gitu. Kenapa dia menganggap sebagai alat lempar? Karena itu cara berpikir dia baru sampai situ. Maka kita arahkan gitu. Anak ini bukan untuk dilempar, tapi untuk sabar. Ya. Sabar. Jadi saya mencoba menyimak banyak para psikolog, banyak menyimak para pakar pendidikan. Semuanya, kesimpulan saya, dalam pendidikan, inti dalam pendidikan adalah orang tua dan guru wajib sabar. Sabar. Kalau nggak sabar nggak bisa didik kita. Jadi anak begini, anak begitu, gini nih. Kalau kita nggak sabar, aduh anak saya gitu. Enggak gitu, sabarin. Begitu. Jadi barakallahu fikum, semua anak kita itu baik. Nah, kok dulu membentak, mengancam seperti itu, subhanallah wa bihamdih. Sebelum dia berkembang, dia sudah gagal terlebih dahulu. Begitu. Jadi gunakan setiap kata-kata positif. Jadi mengapresiasi harus lebih baik daripada mengkritisi. Gitu. Anak apabila, jadi gini,
Anak itu kebaikan apapun yang lakukan harus kita apresiasi, prestasi sedikit apapun harus kita apresiasi. Banyak peluk, banyak memberikan semangat. Harus begitu. Jadi ada kata dia salah pun kita katakan benar, tapi yang benar begini. Arahkan. Ya, barakallahu fikum. Jadi maka jangan sampai kita ini apa? Jangan sampai kita mengikuti dulu metode-metode zaman dulu. Yaitu nanti disebut inner child. Inner child ini seseorang itu kembali kepada masa bagaimana dulu dia didik, akhirnya dia mendidik gitu juga. Tapi itu bisa diubah apabila kita ini belajar. Begitu. Jadi jangan sampai jadi ahli listrik, tapi akhirnya kesetrum gitu loh. Bunuh diri gitu kan. Pengen jadi ahli selam, tapi akhirnya bunuh diri gitu kan. Gitu. Jadi kita jangan begitu. Jangan sampai kita menjadi orang tua tapi akhirnya seperti bunuh diri memiliki anak itu. Bunuh diri dalam tanda kutip ya. Terima kasih jazakallahu khairan. Ini ada pertanyaan terakhir Ustaz, tapi agak panjang nih, agak combo pertanyaannya. Oh, Masya Allah. Ustaz mau nanya, ada beberapa orang tua menyerahkan semua keputusan kepada anaknya. Misalnya dalam hal agama, boleh memilih agama mana yang boleh diyakini. Pertanyaannya, bagaimana menurut Ustaz tentang hal ini? Yang kedua, di usia berapa atau di momen seperti apa anak bisa diserahkan keputusan kepadanya? Dan yang ketiga, orang tua dapat ikut campur urusan anak sampai usia berapa, seperti apa Ustaz? Oke, baik, barakallahu. Jadi gini, di pelipis sebelah kanan, ya, di pelipis sebelah kanan, ini jadi otak itu berkembang dari belakang ke depan, dari belakang ke depan. Nah, di depan ini, di sini, itu ada satu bagian otak yang disebut dengan prefrontal cortex. Prefrontal cortex. Prefrontal cortex ini adalah pusat kebijaksanaan, pusat berpikir, pusat menimbang baik buruk, pusat prediksi masa depan. Oh, nanti akan apa gitu. Itu akan sempurna saat pertengahan umur 20. Pertengahan umur 20. Pertengahan umur 20. Jadi sebelum umur pertengahan 20 itu anak itu ya mikirnya itu masih labil, cara berpikirnya itu masih labil. Maka sebelum umur itu perlu ada bimbingan. Maka tadi yang disebut dengan impulsif tadi, berpikir kemudian, berjalan duluan, mikir kemudian. Lakukan dulu, mikirnya nanti. Anak muda zaman itu. Sekarang begini pertanyaan. Kok kita ini sebagai contoh real ya. Kok ada demo nih? Ada demo. Demo mahasiswa sama demo anak SMA. Yang kayak One Piece siapa? Ya enggak? Yang apa namanya? Yang bonek lah. Bonek ya. Yang lebih bonek yang anak SMA atau yang anak anak kuliah? SMA biasanya. Kenapa begitu? Prefrontal cortex-nya belum sempurna. Begitu. Ini contoh real itu, contoh real. Begitu. Rata-rata anak-anak yang jumping-jumping itu anak-anak sebelum umur 20. Kalau anak setelah umur 20 itu anak-anak kuliah itu anteng-anteng biasanya. Lebih anteng lah daripada anak SMA gitu ya. Jadi seperti itu karena prefrontal cortex-nya belum sempurna. Sehingga nggak mikir dulu. Gitu. Jadi asal yang penting diapresiasi sama teman-teman yang lain. Oh bro, lo emang hebat. Gitu. Tapi kan bahaya ya kan. Jadi sebelum umur segitu itu jangan dilepas dulu. Ya jangan dilepas dulu. Bahkan barakallahu nanti sebagian ulama ketika menyimpulkan ayat wa idh hadara ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ya. Dan ingatlah ketika Yakub menjelang meninggal dunianya. Idh qala li bani, ketika pas dia mengatakan kepada anak-anaknya. Jadi menjelang meninggal dunia itu Yakub masih tanya kepada anak-anaknya. Padahal ketika itu ada Nabi Yunus, Nabi Yusuf, ada Bunyamin, ada anak-anaknya yang lain yang itu udah udah tobat semuanya, udah jadi orang baik semuanya. Bahkan sebagian ulama bahkan menafsirkan
nanti saudaranya Yusuf itu nanti semua jadi nabi. Ya, dalilnya qulu amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Yakub dan asbat adalah anak cucunya. Anak cucunya berarti apa? Yusuf dan saudara-saudaranya. Berdasarkan ayat ini nanti sebagian ulama menafsirkan bahwa setelah jahatnya sebagian saudara Yusuf tadi, mereka akhirnya tobat dan akhirnya jadi nabi semua. Meskipun begitu masih ditanya, mata buduna min ba'di, siapa yang kalian sembah setelah aku meninggal? Mereka mengatakan, qalu na'budu ilahak, kami akan menyembah ilahmu, ya Rob, Tuhanmu. Wa ila abaika Ibrahim wa Ismail Ishaq ilah wahida, ilah yang satu. Di sini nanti para ulama menyimpulkan bahwa apa? Pendidikan itu sampai mati. Kita duluan yang mati atau anak kita yang mati. Sampai kapan kita mendidik? Sampai kita mati atau mereka mati. Itu yang didik. Begitu. Terus kapan kita bisa memberikan anak itu keputusan? Ya saya kira setelah umur itu. Gitu. Boleh anak itu memberikan keputusan-keputusan dan boleh kita akomodir juga, kita setujui apabila memang itu baik. Ya kan gitu. Kita baik sesuai dengan potensinya, kita berikan arahan. Begitu. Jadi seperti itu. Asalkan baik mah sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah umur berapa aja. Cuman saya mengingatkan tadi bahwa dia belum sempurna berpikirnya jika belum umur segitu. Ya, berapa fikir. Tapi kalau untuk agama itu bukan suruh milih Ustaz ya. Oh, doktrin ya. Kita harus meyakinkan bahwa inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima Allah hanya Islam. Oh, itu udah mutlak, itu udah sesuatu yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Begitu. Jadi seperti itu. Maka itu nanti sedikit ketika sebagian ulama menafsirkan wa idz qala luqmanu li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ingatlah Luqman ketika berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar, kezaliman yang besar. Di sini nanti para ulama mengatakan bahwa ketika itu Luqman udah punya anak. Dan anaknya udah dewasa dan itu pun musyrik. Itu musyrik. Ada musyriknya banyak. Iya, anak-anak Luqman itu musyrik. Gitu. Maka dinasihatin la tusyrik billah. Jadi penafsiran sebagian ulama ya. Jadi artinya bahwa Luqman masih mendidik anaknya sampai dewasa gitu. Jadi itu apa namanya? Karena tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Dan apa namanya? Agama mereka itu harus benar. Ya, itu sudah dicontohkan oleh nabi-nabi. Wajanubni wa bani an na'budal asnam, kata Nabi Ibrahim dalam doanya. Jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Pada Nabi Ibrahim loh. Anaknya Ismail dan Ishak loh. Dua-duanya nabi. Subhanallah bihamdi. Jadi doa yang kita harus banyak berdoa kepada Allah semoga menjaga kita dan keluarga kita dari kesyirikan, dari kedzaliman, kefasikan, kemaksiatan, kemunafikan, ya. Seperti itu untuk ya kita jaga. Ya, kita serahkan kepada Allah juga, kita titipkan juga. Nanti mungkin ini udah selesai pertanyaan. Selesai. Saya mungkin perlu sedikit tambahkan. Jadi dulu para sebagian salaf ya itu berdoa begini, Allahumma inni ajiztu an u'addiba abna'i fa'adibhum li. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak mampu untuk mendidik anak-anakku, maka didiklah mereka untukku. Masya Allah, minta sama Allah. Jadi minta sama Allah yang didik. Masya Allah. Ya. Allahumma inni ajiztu an u'addiba abna'i fa'adibhum li. Subhanallah. Kira-kira seperti itu. Maka kita ya minta sama Allah supaya Allah mendidik anak-anak kita. Amin. Baik. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Ini waktunya sudah menjelang sholat zuhur ya Ustaz. Sahabat Himayah sekalian, demikian kajian Islam Himayah pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pertemuan bulan depan insya Allah Ustaz ya, dengan tema baterai cinta. Baterai cinta. Baterai cinta. 5 baterai cinta. Bukan sembako cinta Ustaz ya.
5 baterai cinta. Iya, 5 baterai cinta. Insya Allah sangat penting. Saya harapkan semuanya bisa hadir kembali. Baik, kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa ifatul majelis. Siang. Siang ini ya, Ustaz ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد